Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rifai, Sarjana Pendidikan. Saya dari SMA Muhammadiyah Wonosobo. Saya PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta di jurusan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran dengan model proyek based learning dengan media Canva untuk uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya, mari silakan masuk. Ya. Ya. Sudah masuk semua ya? Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Pagi, Pak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mohon dipersiapkan bukunya ya. Sambil saya presentasikan. Saya mulai dari presentasi nomor urut 1. Aan Saputra, Ardevian. Kemudian Bima, Editiawan, Fahri, Helmi, Indra, Kaila, Lintang, Najla, Putri, Raffi, Rifa, Rastia, Sabrina, Tesya, Tias, Valistia, Wityasari, Zahra. Terima kasih. Masuk semua ya. Masih ingat ya materi minggu kemarin? Tentang apa coba materi minggu kemarin? Tentang kebijakan Jepang. Coba diulangi. Kebijakan Jepang tersebut ada berapa bidang? 1, bidang apa? Bidang politik. Kemudian 2, ekonomi. 3, sosial budaya. 4, pendidikan dan bahasa. Coba dampak bidang politik itu apa? Membentuk pemerintahan militer. 2, melarang penggunaan bahasa Belanda. Itu masuk bidang bahasa. Bidang politik yang lain apa? Membentuk organisasi-organisasi. Kemudian dampak bidang ekonomi apa? Mencari tenaga kerja murah. Terus apa lagi? Mengeksploitasi sumber daya alam. Baik, terima kasih. Apa lagi? Membentuk Romusa. Bahasa Indonesianya Romusa apa? Kerja paksa. Kemudian dampak bidang sosial budaya apa? Apa? Upaya penghapusan budaya barat. Upaya penyebaran budaya Jepang. Terus apa lagi? Iya, penyebaran agama Shinto, tapi kurang menyebar ya. Terus apa lagi? Ingat-ingat lagi ya. Terakhir, dampak bidang pendidikan dan bahasa apa? Dampaknya? Sekolah terbuka untuk setiap kalangan, tanpa membedakan status dan golongan. Apalagi? Iya, terima kasih.
Materi tersebut silakan diingat-ingat kembali ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, saya menginginkan kamu ini, satu, bisa menjelaskan dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia itu apa saja. Kebalikannya, saya juga mengharapkan kalian bisa menjelaskan, mencermati dampak negatifnya apa. Kemudian capaian pembelajaran ketiga, kalian bisa menjelaskan terbentuknya BPUPKI. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan terbentuknya PPKI. Itu poin-poinnya. Adakah yang belum paham dengan capaian pembelajaran ini? Sudah paham semua ya? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Ini daftar kelompoknya ya. Satu kelas ada 20 siswa, saya bagi satu kelompok 5 siswa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah paham ya dengan anggota kelompoknya ya? Kalau sudah paham, silakan kalian duduknya menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Ayo, duduknya menyesuaikan ya. Ini contoh infografis. Nah, silakan kalian nanti membuat infografis menggunakan aplikasi. Aplikasinya adalah Canva. Ya. Aplikasi Canva, kemudian kalian juga bisa menggunakan aplikasi ChatGPT ataupun Perplexity untuk menemukan jawabannya. Sudah diinstal belum? Sudah ya? Semua sudah siap? Silakan dipersiapkan handphonenya. Kemudian ini, untuk penilaiannya ada 1. Penilaian diagnostik, kemudian ada penilaian asesmen sumatif. Sumatif itu identik dengan penilaian intelijensi, pengetahuan, kira-kira demikian. Kemudian ada asesmen formatif, penilaian sikap, kemudian ada refleksi peserta didik. Jadi peserta didik ini harus seperti apa, baiknya bagaimana, terus untuk pertemuan yang akan datang seperti apa. Kemudian ada observasi pembelajaran. Jadi nanti saya akan menilai kalian ketika kalian berdiskusi dengan teman ataupun mengerjakan tugasnya. Gitu. Kemudian itu ya. Untuk tugasnya kelompok 1, silakan kalian membuat infografis yang kaitan dengan dampak negatif pendudukan Jepang. Kelompok 1, dampak negatif pendudukan Jepang. Kemudian kelompok 2, dampak positif pendudukan Jepang. Kelompok ketiga, pembentukan BPUPKI. Mana kelompok 3? Ya, terima kasih. Kelompok 4 mana? Tugas kalian adalah mempresentasikan nanti ya infografis dari pembentukan PPKI. Silakan bisa dimulai. Dituliskan anggota kelompoknya siapa, kemudian poin-poinnya apa. Kamu bagian apa ya? Materinya tentang apa?
Oh ya. Ya, dampak positifnya apa, terus poin-poinnya apa, gitu ya. Kamu namanya siapa? Raffi. Raffi, kemudian Edi. Mohon perhatiannya sebentar ya. Nah, nanti kriteria penilaiannya ya untuk infografis. 1, kata kunci. Harus ada kata kuncinya apa? Misalnya tadi saya tampilkan contohnya ya, Rajiman Wedjoding. Tadi itu kata kunci. Dampak negatif pendudukan Jepang itu kata kunci juga. Jadi intinya itu. Kemudian hubungan cabang utama dengan cabang lainnya. Jadi nanti akan ada hubungan-hubungannya apa. Kemudian desain warna. Semakin menarik ya semakin tinggi nilainya. Desain warna. Kemudian simbol gambar. Pilihlah simbol gambar yang ini loh, yang ikonik. Yang ikonik, yang penuh arti. Kemudian kelengkapan materi. Semakin lengkap, semakin bagus. Itu kriterianya ya. Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Iya, saya tunggu beberapa menit. Kelompok 3 mana? Iya. Kelompok 4? 4. Sudah. Saya kira cukup ya. Sudah selesai? Nah, bagi yang sudah selesai, silakan dikirim ke grup kelas. Dikirim ke grup kelas. Nanti akan saya tampilkan di layar. Seperti itu ya. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah, silakan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Yang kelompok sebelah sini, presentasinya di depan sebelah sini. Kemudian kelompok sebelah sini, nanti presentasinya sebelah sana. Gitu ya. Dibagi biar bisa ganti suasana. Ini presentasinya mau diurutkan, kelompok 1, 2, 3, 4, atau mau acak, atau bagaimana? Urut? Oh ya, biar materinya urut, berarti silakan kelompok 1. Mana? Kelompok 1. Silakan mempresentasikan ke depan, tata caranya perhatikan. Salah satu menjadi moderator. Jadi nanti tekniknya silakan kalian maju ke depan, kemudian menghadap ke siswa-siswa yang lain. Kamu salam, kemudian minta izin. Salam, kemudian meminta izin, memperkenalkan ini kelompok berapa, anggotanya siapa, kemudian dipresentasikan materinya apa. Setelah itu baru moderator nanti memberikan waktu kepada siswa yang lain untuk menanggapi atau bertanya. Seperti itu ya. Bisa ya? Dipersilakan, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait dampak negatif pendudukan Jepang. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya tutup, apa ada pertanyaan? Silakan bagi siswa yang lain untuk menanggapi, berikan masukan atau pertanyaan atau apapun. Silakan. Tata caranya dengan mengajukan tangan, kemudian namanya siapa dari kelompok berapa, gitu ya. Baik, pertanyaan akan kami tampung. Ada lagi? Oh ya, silakan. Indra. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Indra Nur Arif. Saya dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan diberlakukan Romusa dan bagaimana latar belakangnya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alma. Organisasi di Indonesia digunakan untuk kepentingan Jepang. Yang pertama, Heigo atau Tentara Pembantu. Kedua, Peta Pembela Tanah Air. Ketiga, Showa Hobokai. Keempat, Barisan Pelopor. Kelima, Hizbullah. Dan keenam, Seinen dan Gebukan dan Fujinkai. Dan saya akan
1943 menghasilkan keputusan untuk menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat daerah yang disebut Romusa. Cukup menjawab. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan anggota yang lain. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup, ada yang mau menambahkan? Kalau cukup, kita beri aplaus. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Dede Setia Padia. Nama saya Ansa Putra. Saya Putri Susi Ramadhan. Saya Sabrina Suryana. Saya Zahra Pusti Aulia. Jadi kami mengambil beberapa poin yang akan kami bacakan. Silakan kalau mau menanggapi atau bertanya atau menambahkan. Dari kelompok 3 mengapa Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda? Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Jangan hanya satu orang yang menjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Cukup? Kalau cukup kita beri aplaus. Silakan. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini kita akan menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI di Indonesia. Apa sih BPUPKI itu? Jadi BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita kenal dengan Dokuritsu Junri Kosakai yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI ini bertugas untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada poin-poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu tujuan dibentuknya BPUPKI yang akan dijelaskan oleh Bima. Dipersilakan. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka Yang dijelaskan oleh Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin yang bertugas untuk merumuskan dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan secara umum dan juga mengkaji kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Nah, dari penjelasan kita, apakah teman-teman semua ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaannya kita tampung dulu dan kita batasi 2 orang. Pertanyaan saya Dewan Atas Budi dari kelompok 1. Kan tadi kan menjelaskan mengenai rumusan hasil rumusan BPUPKI. Nah, BPUPKI itu dalam sejarah itu sudah menghasilkan beberapa banyak keputusan seperti Piagam Jakarta, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, apakah ada tindakan atau kebijakan tertentu dari BPUPKI yang menimbulkan kontroversi atau kritik dari kalangan masyarakat Indonesia, baik pada masa itu maupun dalam tinjauan sejarah yang lebih luas? Jika ada, tolong jelaskan apa saja keputusan tersebut. Terima kasih, kami tampung dulu. Selanjutnya, izin bertanya, perkenalkan nama saya Dia Sumayanti. Kenapa BPUPKI dibubarkan? Lalu apakah ada kelanjutan setelah BPUPKI
Meskipun menuai kritik, keputusan ini membantu mendapatkan dukungan internasional penting bagi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Tias yang akan dijelaskan oleh kenapa BPPKI dibubarkan atau apakah ada kelanjutan setelah BPPKI itu dibubarkan? Jadi BPPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Alasan pembubaran BPPKI ini karena dianggap belum menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya dengan baik. Lanjutan dari BPPKI yaitu dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga Provinsul Judikai dengan diketuai oleh Ibu Soekarno dan memiliki 21 anggota. PPKI ini bertugas melanjutkan hasil kerja dari BPPKI. Terima kasih. Apa masih ada tambahan? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ada yang mau berikan tambahan lagi? Dari mau yang gimana? Kalau cukup, silakan ditutup. Terima kasih atas antusias dan pertanyaan dari teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sekian presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Kelompok 4 bersilakan. Sudah sana ya. Nah ini hasil dari infografis kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai tentang sejarah singkat pembentukan PPKI. Sebelum kami menyampaikan, kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Intan Ramadan. Itulah sejarah singkat dari pembentukan PPKI. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan kami batasi maksimal 3 pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Perkenalkan nama saya Dawi. Dari ingin bertanya, apakah ada hubungan PPKI dengan Piagam Jakarta? Jika ada, tolong jawab. Terima kasih. Ya, yang kedua. Perkenalkan saya Rita Azamudara Simbol Solo. Izin bertanya, apa saja tugas dari Komite Nasional yang dibentuk PPKI pada 92? Perkenalkan nama saya Pak Bos Masya dari Keluarga. Mengapa saat sikap PPKI membentuk Partai Nasional Indonesia? Ya, terima kasih. Kami izinkan untuk itu. Izin menjawab pertanyaan dari Helmi. Piagam Jakarta merupakan hasil dari pertemuan PPKI yang diadakan pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Piagam Jakarta memuat penegasan atas tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia merdeka. Jadi, PPKI berperan penting dalam proses penyusunan Piagam Jakarta sebagai landasan hukum bagi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mbak Alifa. Dan itu ada beberapa tugas dari Badan Komite Nasional, yaitu memegang kekuasaan legislatif dan menetapkan garis besar haluan negara. Selain itu ada beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh Badan Komite Nasional. Yang pertama, menyatakan kemauan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, menyatukan rakyat yang berasal dari berbagai lapisan untuk membentuk kebangsaan yang kokoh, membantu menyatukan ketegangan rakyat dan menjaga keselamatan umum, membentuk pemimpin dalam menyelenggarkan cita-cita bangsa Indonesia, dan yang terakhir, membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Ya, izin menjawab pertanyaan terakhir dari Fahri. Mengapa dibentuknya Partai Nasional di Indonesia, yaitu untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sebelum kami tutup, yaitu kami menyampaikan kesimpulannya, yaitu bahwa ini merupakan langkah penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
ataupun Jepang, bertindak sebagai badan pembuat konstitusi sementara dan menjadi forum bagi para pemimpin nasional untuk merumuskan langkah-langkah menuju kemerdekaan. Itulah kami sampaikan dari secara singkat mengenai pembentukan PPKI. Mohon maaf atas lebihnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok akhir. Ya, terima kasih ya atas presentasinya. Tadi sudah mipil saya cateti siapa yang aktif, siapa yang biasa-biasa saja. Nah, dari sekian siswa ini, terima kasih tadi sudah merata ya. Semua siswa memberikan presentasinya kepada seluruh siswa. Jadi presentasinya bergantian, satu siswa dengan siswa yang lain dalam satu kelompok. Kemudian ada siswa yang sangat aktif dalam berdiskusi. Ada Restia, kemudian Indra, Bima, Najla, kemudian Editiawan, Tias, kemudian Helmi, Riva, dan Fahri. Sangat aktif sehingga nilainya saya naikkan. Mohon kerjasamanya ya. Untuk pertemuan yang akan datang kalian bisa lebih aktif. Seperti itu. Nah, tentunya saya tidak akan mengulas materi-materi tadi secara lengkap ya. Saya hanya menambahkan garis besarnya saja. Kemarin saya sudah menjelaskan ini kebijakan Jepang bidang politik, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan dan bahasa. Nah, dari sekian kebijakan ini tentunya kalau dikelompokkan lebih kecil bisa disimpulkan menjadi seperti ini ya. Jadi hal-hal tadi itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Satu, negatif. Dua, positif. Kita lihat bersama ya, dampak negatifnya. Satu ini, penjajahan Jepang itu pasti akan mengeruk sumber daya alam, sumber daya manusia juga. Jadi menghabiskan apapun yang ada di wilayah jajahannya untuk kemenangan perangnya Jepang. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah ini. Apa? Petani harus menyerahkan hasil panennya kepada Jepang. Jadi Jepang tanpa memikirkan petani ini bisa hidup tidak dengan kalau hasil panennya diambil semua. Seperti itu. Kemudian poin yang ketiga ini adanya Romusa atau zaman Belanda namanya apa? Rodi, kerja Rodi. Kemudian poin keempat ini, merampas kekayaan pribadi. Jadi kekayaan pribadi ini sama sekali tidak diakui oleh Jepang. Semua dianggap milik Jepang. Kemudian ini, poin kelima. Tidak boleh ada organisasi politik. Sudah ya, silakan berkelas Mas dan ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasamanya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kumpulkan sini. Ya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Ya. Ya.